Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda hebat semuanya. Pada pertemuan yang ke-16 ini, kita akan kembali belajar matematika. Pada hari ini, insya Allah kita akan belajar bagaimana cara menentukan kemiringan atau gradien sebuah garis lurus. Nah, yang pertama di sini, menentukan gradien jika yang diketahui adalah grafiknya seperti ini. Ya. Jadi ada diketahui grafiknya berupa garis lurus, bagaimana cara menentukan gradien dari garis tersebut. Maka caranya Ananda semuanya, carilah dua titik yang dilalui oleh garis tersebut. Jadi Ananda semuanya harus jeli di sini, carilah dua titik yang dilalui oleh garis tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat Ananda semuanya ya. Ini kelihatan ya. 1 min 1. Ya, kita coba ketik di situ. 1 min 1. Oke. Ya, tepat dilewati oleh garis tersebut. Kemudian ini kelihatan ya. Ya, 0 min 7. Kita coba ketik di situ. 0 min 7. Nah, jadi kita sudah punya dua titik. Ya. Langkah selanjutnya, Ananda fokus di dua titik tersebut yang dilalui oleh garis. Menentukan gradien adalah Ananda coba hitung berapa dia perubahan atau pergerakan nilai X atau horizontal. Kemudian setelah itu berapa nilai yang vertikal sumbu Y-nya. Di sini coba kita lihat. Dari titik 0 min 7 kita lihat di sini dia bergerak sejauh satuan ke kanan. Ini satu ke kanan ya, ini ya, satu ke kanan. Kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, coba kita tuliskan di sini. Yang ke kanannya tadi ini 1. Kalau ke kanan berarti nilainya positif ya. Kemudian ke atasnya tadi berapa di sini? 6 ya. Berarti 6. Maka mencari gradien itu sama dengan langsung dibagikan saja nilai yang vertikal, nilai yang tegak ya. Ini ya, 6 dibagi dengan nilai yang horizontal. Nah, ini 1. Berarti 6 per 1 sama dengan 6. Maka gradien garis ini adalah 6. Ananda juga bisa melihatnya dari sini ya, dari titik 1 min 1. Tadi kan pertama dari titik 0 min 7 ya kita melihatnya. Nah, sekarang kita bisa melihatnya dari titik 1 min 1. Kita lihat di sini 1 min 1 ini dia bergerak mendatar berapa? Satu satuan. Ke arahnya ke kiri. Ingat, kalau ke kiri berarti negatif 1. Kemudian setelah itu dia bergerak ke bawah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke bawah berarti negatif 6. Maka gradiennya sama dengan M sama dengan nilai yang tegak atau sumbu Y ya, tegak di negatif 6 dibagi nilai yang horizontal, yang mendatar, yaitu negatif 1. Negatif 6 dibagi negatif 1 sama dengan 6. Jadi sama Ananda semuanya. Jadi tergantung bagaimana kita melihatnya. Apakah dari 0 min 7-nya atau dari 1 min 1-nya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Kita coba yang lain, gambar yang lain ya. Kita hapus dulu. Oke. Kita coba gambar yang lain Anda semua. Ini ya. Ini kita hilangkan dulu. Oke. G yang H. Nah, ini. Kita coba close lagi. Nah, ini sekarang gambar yang kedua, garis yang kedua. Caranya sama Ananda tadi. Ananda cukup cari dua titik yang dilalui oleh garis tersebut. Nah, ini kelihatan ya. Min 4, min 2. Kita coba ketikkan.
min 4, min 2. Oke. Kemudian cari satu lagi titik yang dilalui oleh garis tersebut. Yuk, nah ini ya, kelihatan di sini 3,3. Coba kita ketikkan. 3, negatif 3. Salah ya. Oh, sorry. Bukan 3 negatif 3, tapi 3,3 ya, sorry. Kita harus teliti ya Anda semua. 3,3. Oke. Itu ya. 2 titik dilalui oleh garis tersebut. Kemudian, fokus seperti tadi, kita melihatnya, hitunglah berapa dia yang horizontal, boleh dari titik yang min 4, min 2, atau dari 3,3. Coba kita dari yang min 4, min 2. Kita hitung berapa yang tegak. 1, 2, 3, 4, ke atas. Berarti nilainya positif 5. Kemudian berapa yang horizontal? Kita hitung ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ke kanan. Berarti nilainya positif. Berarti gradien M sama dengan perubahan nilai tegak, ya, vertikal berarti 5 per perubahan nilai horizontal berarti 7. Berarti, berarti gradiennya adalah 5 per 7. Atau Ananda juga bisa melihatnya dari titik yang 3 min 3. Kita hitung di sini yang ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke bawah berarti negatif 5. Kemudian setelah itu dia bergerak ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti negatif. Gradiennya adalah M sama dengan nilai yang horizontal, nilai yang vertikal dibagi nilai yang horizontal. Berarti negatif 5 per negatif 7. Nah, negatif 5 dibagi negatif 7 sama dengan 5 per 7. Itu sama Anda semua. Jadi, sudah 2 contoh. Mudah-mudahan sampai di sini Anda bisa memahaminya dengan baik. Nah, sekarang kita lihat garis yang ketiga ya. Ini dia Anda semuanya. Cari 2 titik yang dilalui oleh garis tersebut. Ini kelihatan banyak di sini. 1, 2, 3, ada 4 ya. Kita ambil 2 saja. Misalkan kita ambil yang 3,0. Oke, ini dia. Kemudian kita ambil yang ini. 6, negatif 2. 6, negatif 2. Oke, nah sekarang Ananda fokus pada 2 titik yang dilalui oleh garis tersebut. Nah, Ananda cukup lihat tadi berapa dia yang vertikal, yang tegak, dan arahnya kemana. Kemudian berapa dia yang horizontal dan perhatikan arahnya kemana. Oke, Bapak tidak meneruskan, silakan Ananda melanjutkannya sendiri untuk mengerjakan nanti penugasannya. Baik, Ananda semuanya, kita lanjutkan yang kedua. Bagaimana menentukan gradien. Nah, sekarang jika yang diketahui adalah persamaannya. Nah, jika yang diketahui adalah persamaannya. Ini ada 2 persamaan garis. Yang pertama 2x tambah 3y sama dengan 6. Kemudian persamaan yang kedua 3x kurang 2y sama dengan 8. Caranya adalah Ananda semuanya, coba perhatikan baik-baik. Ananda cukup membuatnya menjadi begini. Yang variabel Y, jadi yang variabel Y ini di ruas kiri, maka sisanya kita pindahkan ke ruas kanan. Maka persamaannya menjadi begini. 3Y sama dengan 6. Nah, ini 2x-nya pindah, berarti kurang 2x ya. Kurang 2x. Kemudian setelah itu Ananda semuanya perhatikan koefisien dari Y ini. Koefisien dari Y harus 1. Berarti kita bagi saja menjadi Y sama dengan semuanya dibagi dengan 3. 6 kurang dengan 2x dibagi 3.
Maka persamaannya menjadi Y sama dengan 6/3 sama dengan 2 dikurang 2/3 X. Oke. Jika persamaannya sudah menjadi Y sama dengan seperti ini Ananda semuanya, maka yang menjadi gradien itu adalah koefisien dari X. Ingat, koefisien dari X. Maka kalau kita lihat persamaan dari X adalah negatif 2/3. Maka persamaan ini gradiennya adalah M sama dengan negatif 2/3. Yang merupakan koefisien dari X. Jadi, pertama tadi, variabel Y di ruas kiri, selebihnya pindahkan ke ruas kanan. Setelah itu, koefisien Y-nya harus 1, maka tinggal dibagikan saja dengan koefisien Y yang ada, yaitu bagi 3. Setelah itu, yang menjadi gradien adalah koefisien dari si X. Yang ini, negatif 2/3. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lihat contoh yang kedua. Persamaan yang kedua, 3X dikurang 2Y sama dengan 8, maka persamaannya menjadi 2Y. Negatif 2Y-nya ikut ya. Jadi keluarkan negatif 2Y sama dengan 8. 3X. Jadi kurang 3X. Itu Y sama dengan 8. Dikurang dengan 3X. Dibagi dengan negatif 2. Y sama dengan 8 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 4. Hati di sini semua dibagi negatif 2. Negatif 3X dibagi negatif 2 jadi positif ya. Tambah 3/2X. Oke, jika persamaannya sudah berbentuk Y sama dengan dan seterusnya, maka gradiennya adalah koefisien dari X. Maka gradiennya adalah yang 3/2. Oke, M sama dengan 3/2. Oke, ini menentukan gradien jika yang diketahui adalah persamaan garisnya. Bapak sudah jelaskan 2 contoh, mudah-mudahan Ananda hebat semuanya bisa memahaminya. Ananda hebat semuanya juga bisa menggunakan cara yang lain. Jadi ketika diketahui yang persamaan garis, Ananda membuatnya langsung saja begini. M sama dengan negatif koefisien X ya. Jadi koefisien X. Jadi ini suatu cara cepat juga ya yang harus Ananda praktekkan ya untuk menentukan gradien dari suatu garis jika yang diketahui adalah persamaan garisnya. Oke. Jadi Ananda bisa menggunakan cara ini ya. Negatif koefisien X per koefisien Y. Jadi di sini cukup lihat saja koefisien X-nya adalah 2, koefisien Y-nya adalah 3, maka gradiennya adalah negatif 2/3. Oke, ini dia M-nya. Sedangkan cara yang persamaan yang kedua, kita langsung tuliskan M sama dengan negatif. Nah, jadi ingat ya, pakai negatif. Negatifnya ini dipakai negatif ya. Negatif. Kemudian koefisien X. Koefisien X adalah 3 dibagi dengan koefisien Y. Koefisien Y sama dengan negatif 2. Jadi hati-hati di situ negatif 2. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Berarti 3/2. Oke, bagaimana Ananda hebat semuanya? Cara yang ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tapi satu hal yang harus Ananda hebat semuanya pahami, cara ini yang M sama dengan negatif koefisien X dibagi koefisien Y berlaku ketika, ingat ya di sini, ketika variabel X dan variabel Y-nya sudah berada di ruas kiri. Jadi ketika nanti Ananda menjumpai soal X dan Y-nya itu di ruas kanan, maka pindahkan dulu dia ke ruas kiri.
Maka jika sudah, Anda langsung gunakan rumus ini. Negatif koefisien X dibagi dengan koefisien Y. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, yang terakhir, Ananda semuanya, kita menentukan gradien jika gradien tersebut melalui dua titik. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, jika garis yang diketahui itu melalui titik 3,4 dan titik 6,8. Maka mencari gradiennya adalah langsung saja Ananda perhatikan ya, ingat ya, X, Y. Jadi yang namanya titik itu adalah X, Y. Jadi langsung saja Ananda bandingkan perubahan nilai Y, ya, perubahan nilai Y dengan perubahan nilai X. Nah, berarti Ananda bisa langsung kurangkan 4 kurang 8 nilai Y ya. Jadi perubahan nilai Y dibagi dengan nilai X. Berarti 4 kurang 8 per 3 dikurang 6. Dengan 4 dikurang 8 sama dengan negatif 4 ya. Per 3 dikurang 6 sama dengan negatif 3. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Berarti gradiennya adalah 4 per 3. Jadi cukup dikurangkan saja Y dikurang Y, X dikurang X. Jadi 4 dikurang 8, 3 dikurang 6. Atau sebaliknya Ananda. Bisa juga dari yang ini ya, 8. Sama saja nanti 8 dikurang dengan 4 dibagi dengan 6 per 3. 6 kurang dengan 3. Jadi 4 kurang 8, 3 kurang 6. Atau sebaliknya 8 kurang 4, 6 kurang 3. 8 kurang 4 sama dengan 4. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Jadi hasilnya sama 4 per 3. Oke, mudah bukan? Sekarang yang kedua, di sini min 2,5 dan 3, minus 7. Maka M sama dengan perubahan nilai Y. Langsung kita kurangkan. Berarti 5 dikurang dengan negatif 7. Nah, hati-hati di sini kita buat negatif 7 dalam kurung. Artinya dua tanda bertemu, berarti dikali. Kemudian negatif 2 dikurang dengan 3 ya. Sama dengan 5 ditambah 7 5 tambah 7 ya per 2 min 2 dikurang 3 sama dengan min 5 ditambah 7 sama dengan 12 per min 5 12 per 5. Jadi Ananda sampai di sini sudah selesai. Atau jika ingin disederhanakan juga bisa min 12 per 5. Jadi menjadi pecahan campuran ya. Atau sebaliknya Ananda kurangkan yang min 7 dikurang 5 min 7 dikurang 5 dibagi dengan 3 dikurang min 2. Min 7 dikurang 5 sama dengan min 12. Nah, yang ini penyebutnya 3 dikurang negatif 2. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi sama Ananda semua. Gradiennya adalah min 12 per 5. Oke, mudah-mudahan sampaikan bisa Ananda pahami dengan baik. Selanjutnya, Ananda semua mengerjakan tugas di GC dengan teliti dan semoga dapat nilai yang memuaskan. Terima kasih. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.